Mayoritas orang tidak menyukai Kapten Kid, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa banyak orang percaya bahwa dia masih hidup dan akan muncul di suatu tempat suatu hari nanti di masa depan. Jadi dengan banyaknya orang yang percaya pada kembalinya Kid, saya memutuskan untuk bermain-main dengan teori tentang bagaimana ia bisa kembali. Kapten Kid itu tangguh, meskipun sebagian besar orang tidak mau mengakuinya. Dia hampir sama keras kepala seperti Luffy, meskipun Shanks benar-benar menjatuhkannya tapi dia akan bangkit kembali. Pertanyaan sebenarnya adalah berapa banyak anggota kru bajak laut Kapten Kid yang menjadi pengguna buah iblis? Killer adalah pengguna Smile, jadi jika mereka tenggelam ke dalam air laut Elbaf, maka hal itu menjadi hukuman mati terutama jika ditambah fakta bahwa mereka berdua juga tidak sadarkan diri. Mungkin krunya bisa menariknya keluar dari air, tetapi bagaimana jika mereka semua juga tak sadarkan diri dari serangan Dory dan Brody? Yah, lebih tepatnya 3 bulan yang lalu, saya membicarakan tentang ide bahwa raksasa Elbaf akan menyelamatkan Kid dan krunya karena prestasinya yang telah mengalahkan Big Mom walaupun yang terjadi Dory dan Brody menghancurkan kapal dan kru mereka. Meski begitu, hal itu tidak mengubah sentimen bahwa raksasa Elbaf secara keseluruhan sangat tidak menyukai Big Mom. Jadi mungkin ada beberapa anak raksasa yang bersimpati padanya di luar sana yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Saya masih berpikir itu bisa menjadi inti cerita yang akan membuahkan hasil suatu saat nanti. Selain rute itu, saya juga bermain-main dengan ide bahwa mungkin Law dan Beppo bisa menyelamatkan Kid karena Beppo terakhir terlihat berenang di bawah air jauh dari Pulau Winter bersama Law ketika dia melarikan diri. Koordinat logpos terdekat seharusnya menunjuk ke Elbaf seperti halnya logpos Nami yang menunjuk ke Elbaf ketika akan pergi dari Pulau Egghead. Jadi mungkin Law dan Beppo menemukan kru Kid saat mereka mencari tempat aman. Maksudku kita memang melihatnya dalam pesan Vegapunk. Beppo akhirnya menemukan daratan kering. Akhirnya mereka tampil di sini di Elbaf bisa jadi cukup pas karena mereka adalah serangkaian karakter lain yang akan dipuji sebagai pahlawan atas upaya mereka dalam mengalahkan Big Mom. Jadi ide-ide itu adalah ide yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Ide baru saya hari ini sedikit lebih aneh, karena saya ingin mengajukan teori bahwa Kapten Kid bersama seluruh krunya dimakan oleh seekor ikan raksasa. Yah, Kapten Kid benar-benar bisa saja mendapatkan gluk-gluk 9000 dari ikan Elbaf. Di chapter 1126 ketika Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper, dan Tausan Sunny menghilang dugaan pertama dari Robin adalah mereka telah dimakan oleh seekor ikan raksasa. Tentu saja tebakan Robin itu salah tetapi Franky sebenarnya dapat membayangkan skenario ini karena jawabannya adalah ikan di sini sangat besar dan mungkin saja benar. Jika memang begitu, mungkin saja Robin, Franky, Brock, dan Jinbei benar-benar menyelam dan mencari kru mereka yang hilang. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pergi ke Elbaf sampai mereka menemukannya. Setidaknya itulah yang secara harfiah dikatakan kata demi kata oleh salah satu raksasa dalam menanggapi skenario ini. Dan saat mereka pergi memancing di laut dalam untuk mencari kru mereka, tahukah kalian siapa yang berpotensi mereka temukan? Yah, Kapten Kid dan bajak laut Kid. Jadi saat kelompok Kid pertama kali tiba di wilayah Elbaf di chapter 1071, hal pertama yang mereka bicarakan adalah seberapa besar ikan-ikan yang ada di Elbaf. Sentimen ikan yang sama antara mereka dan kelompok topi jerami kita saat ini bisa menjadi membuat mereka terhubung bersama sejauh bagaimana Kid dan kawanannya dapat bertahan hidup setelah dimakan oleh ikan raksasa. Yah, mungkin ada banyak sekali udara di dalam ikan itu, seperti kantong udara raksasa. Yah, ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita renungkan, namun ini bukanlah sesuatu yang baru pertama kali terjadi karena ada contoh sebelumnya di mana kru topi jerami dimangsa oleh binatang raksasa dan tetap bertahan hidup. Beberapa contoh utama adalah saat Labon menelan Going Merry. Dan kemudian ada Nola dari Skypiea yang menelan Luffy. Meski kedua kejadian ini merupakan kasus aneh dengan Labon yang mengalami banyak modifikasi di bagian dalam tubuhnya sementara Nola menampung reruntuhan di perutnya. Jadi mungkin sesuatu yang serupa dapat terjadi dengan kelompok Kid. Yang saya anggap lucu mengenai hal ini adalah bahwa apa yang terjadi pada bajak laut Kid tersebut sesuai dengan apa yang sedang dipikirkan oleh kelompok topi jerami. Kalau Jinbei menggunakan lidah manusia ikan dan berbicara kepada ikan raksasa Elbaf serta menanyakan keadaan awak kapalnya yang hilang, lalu apa jawaban ikan tersebut? Oh, kru bajak laut yang hilang. Seorang kapten bajak laut, seorang pendekar pedang dan yang lainnya di samping kapal telah kami makan beberapa waktu yang lalu. Karena mereka temanmu, kau boleh mengambil mereka kembali wahai saudara Jinbei. Dan sebagai balasannya, kita akan berakhir dengan skenario canggung namun konyol di mana kita mendapati si bajak laut Kid bukannya kru topi jerami tercinta kita. Saya pikir ini adalah alasan utama mengapa Oda memecah topi jerami seperti yang dilakukannya. Kita tidak hanya bisa bersuka cita dan sedikit bernostalgia dengan petualangan Alabasta di Elbaf, tetapi humor gelap Robin bersama dengan kepanikan Franky dan Brook dapat membawa mereka ke jalan yang sangat spesifik ini di mana mereka memanfaatkan salah satu kemampuan unik Jinbei. Ini akan memberi Jinbei kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Fishman-nya. Yang keren tentang ide ini adalah jika Anda menyukai cerita yang paralel satu sama lain maka ini cocok dengan tema Kid yang berhubungan dengan Luffy. Kembali ke masa Onigashima, Luffy dikalahkan oleh seorang Yonko dan terlempar ke laut. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup sampai bajak laut hati mendengar panggilannya dari bawah laut kemudian muncul dan menyelamatkannya. Hal ini bisa mencerminkan hal yang sama pada kru bajak laut topi jerami di mana Jinbei mendengar suara ikan raksasa dan turun untuk menyelamatkan Kid.
Dalam kedua skenario ini, kapten dari kru yang membantu tidak hadir karena Lau masih ada di Onigashima pada saat itu dan saat ini Luffy juga diduga sudah ada di Elbaf. Paralel kedua adalah dengan Ether Island. Ketika topi jerami meninggalkan Little Garden, Dory dan Brogy menunjukkan serangan Hokoku mereka dan menghancurkan ikan mas raksasa sebelum ikan itu dapat menelan seluruh tubuh Going Merry. Dalam kasus Kapten Kid, Dory dan Brogy menggunakan serangan Hokoku untuk menghancurkan kapal mereka dan kemudian mungkin mereka dimakan oleh ikan raksasa. Namun jika hal ini benar-benar terjadi, akan sangat canggung melihat Kid berinteraksi dengan Dory dan Brogy setelahnya. Tapi hal itu mungkin tidak akan terjadi karena topi jerami pasti akan mengawasinya dan bahkan bisa menjembatani kesenjangan sehingga Kid tidak menyerang semua raksasa begitu dia mendarat di pulau itu. Interaksi lain yang saya percaya dapat berdampak di sini adalah interaksi Kid dengan Lilith. Selama beberapa waktu terdapat banyak teori bahwa Kapten Kid entah bagaimana terhubung dengan Dr. Vegapunk. Beberapa alasan untuk hal ini adalah dengan seluruh nomenklatur dengan semua serangan Kid memiliki nama Punk di dalamnya. Dan kemudian ada fakta bahwa saat dia menggunakan kemampuan kebangkitannya, blasternya memiliki angka 07 yang tercetak di sisinya yang mengingatkan kita pada Vegapunk yang diberi nomor 01 hingga 06. Dan yang terakhir, fakta bahwa ada senjata binatang laut di Pulau Egghead yang tidak hanya memiliki rambut yang sama dengan Kid tetapi bahkan juga memiliki kacamata yang sama. Jadi dalam skenario ini, kita akhirnya bisa menguji teori ini dan melihat apakah ada hubungan antara Kid dan Dr. Vegapunk. Jadi sekarang Kid telah diselamatkan dan tiba di Elbaf bersama kru topi jerami, lalu apa yang menantinya di sini? Yah, yang pasti tidak banyak logam kecuali baju zirah dan perlengkapan yang dikenakan para raksasa. Selain itu tidak banyak yang bisa menarik perhatian Kid selain menggunakan kemampuan awakening-nya, jadi mungkin ini kesempatan yang sempurna baginya untuk meluangkan waktu dan berlatih. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dengan Kid saat dia melakukan ini. Ini 100% bisa menjadi peristiwa yang tidak ditayangkan. Banyak cerita sampingan dan karakter yang tidak tampil di layar sehingga Kid bisa saja menjadi salah satu dari kasus tersebut. Perkembangan dan cerita Kid tidak harus mengorbankan ruang panel dan waktu dari kru bajak lautnya. Kid yang fokus melatih haki di Elbaf bisa jadi merupakan sebuah tim skip. Selama tim skip Luffy setelah mendapatkan kotak narator yang mengatakan bahwa ia kalah pada hari yang menentukan di Sabaudi, ia kemudian fokus melatih hakinya dengan Rayleigh di sebuah pulau yang dipenuhi dengan hewan liar yang besar. Kapten Kid baru saja mendapat kotak narator yang menyatakan kekalahannya, dan sekarang ia terdampar di sebuah pulau dengan binatang buas yang besar sejak kapalnya Punk Victoria hancur. Karena tampaknya tidak banyak logam di pulau itu yang bisa ia manipulasi, ia akhirnya harus mengasah kemampuan hakinya. Saya tidak akan pernah lupa betapa mengerikannya ketika Kid disebut-sebut memiliki haki penakluk oleh Kaido tetapi dia tidak pernah menggunakannya sekalipun. Dan kemudian ketika Kid melihat Luffy menggunakan haki persenjataan canggih Ryo, tanggapannya terhadap apa yang dilakukan Luffy adalah apa-apaan itu. Kid bisa saja melalui kemajuan yang sangat dibutuhkan di alur cerita ini dan akhirnya menjadi bajak laut yang seharusnya ia jalani selama ini. Jika kita juga benar-benar ingin menyelami persamaannya, ia bahkan dapat memiliki mentor seperti halnya Luffy yang memiliki Rayleigh. Banyak orang berspekulasi bahwa pria di lepas pantai Elbaf bisa jadi adalah Shiki si singa emas, atau mungkin bahkan Skopper Gaban yang merupakan salah satu anggota dari kru Raja Bajak Laut. Jadi mungkin mereka akan menjadi orang yang melatih Kid. Entah karena alasan aneh apa hal ini akan semakin memantapkan hati. Perjalanan Kid sama seperti Luffy tapi jauh lebih tragis sejauh menyangkut masa depan dari Kapten Kid dalam cerita. Saya masih belum memutuskan kemana dia akan pergi dari sini. Dengan pesan Vegapunk yang bergema di seluruh dunia, dia mungkin masih ingin mengejar One Piece dan menguji peruntungannya melawan Shanks sekali lagi atau dia bisa mencari tujuan baru saat berada di Elbaf. Vegapunk mengumumkan bahwa akhir dunia sudah dekat dan kota-kota kuno beserta senjata-senjatanya memang ada. Jadi mungkin Kid malah mengalihkan perhatiannya ke area tersebut, karena jika ia bergabung lagi dalam perlombaan menemukan One Piece ia akan memulainya dari awal lagi. Dan hey, kita tahu berdasarkan SBS volume 82, bahwa salah satu hobi favorit Kid adalah mengoleksi senjata. Jadi mungkin dia memang mengejar senjata kuno karena dia akan sangat menikmatinya. Jika Lau dan Beppo ada di pulau ini, maka mungkin Kid akan bergabung dengan mereka demi mengenang masa lalu. Bahkan dalam chapter 1056, Kid adalah orang pertama yang menyebutkan tentang lelaki yang ditandai oleh bekas luka api dan Lau bahkan memiliki panel kecil di mana matanya sengaja dikaburkan untuk mungkin mengisyaratkan bahwa ia mungkin juga memiliki beberapa pengetahuan tentang subjek itu. Kalau mereka bekerja sama dalam hal ini maka mungkin mereka bisa menemukan karakter misterius ini secara bersama-sama. Atau di sisi yang berlawanan kalau mereka menyerah dalam perburuan mereka terhadap One Piece maka ini bahkan bisa menjadi kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk memberitahu Luffy tentang sedikit yang mereka ketahui tentang pria yang ditandai oleh bekas luka api itu. Dengan kedua kru yang tampaknya kehilangan poneglyph mereka yang jatuh ke tangan Blackbeard dan Shanks maka mungkin mereka ingin bertaruh pada kru Luffy dan menularkan pengetahuan apapun yang mereka miliki. Saya tahu ini hanya pembukaan yang tidak masuk akal, tetapi ini mengingatkan saya pada lagu pembukaan Wano di mana kita melihat visual Kid dalam cerita mendorong Luffy ke langit. Tentu saja ini mengacu pada pertarungan melawan Kaido tetapi mungkin bisa berlaku secara simbolis di sini dengan Kid dan Lau mempercayakan One Piece kepada Luffy sementara mereka pergi ke arah yang berbeda. Pengejaran lain yang bisa dilakukan Kid dan Lau bersama-sama akan berkisar pada kehendak di
Kini setelah sorotan diarahkan pada julukan itu, maka ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengarahkan petualangan mereka untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini. Alasan Kapten Kit bergabung dalam usaha ini adalah karena ia berpotensi menjadi pembawa kehendak di. Teori lama yang populer bahwa nama lengkap Kit adalah Stas D. Kit dengan huruf D kedua mengacu pada inspirasi kehidupan nyata, yaitu Kapten William Kidd yang memiliki dua huruf D dalam namanya. Inspirasi kehidupan nyata ini sebenarnya dibuktikan dalam dua contoh. Yang pertama bahwa Oda di SBS 88 menyebutkan bahwa jika dia berasal dari dunia nyata pasti berasal dari Skotlandia yang merupakan tempat Kapten Kidd dengan dua huruf D di dunia nyata dilahirkan. Contoh lainnya dapat dilihat di penjara Udon, di mana Kidd dan Killer digantung secara terbalik yang dikenal sebagai Anasurushi. Kapten Kidd di kehidupan nyata dengan dua huruf D disebut Gibetit yang merupakan bentuk penyiksaan dalam genre yang sama. Jika Oda benar-benar terinspirasi oleh Kapten William Kidd dengan dua huruf D, maka mungkin Kidd akhirnya akan terungkap sebagai pemegang kehendak D lainnya. Baiklah, kita bersikap realistis, dia mungkin cocok dengan yang lainnya mengingat nasibnya yang berliku-liku sejauh ini. Alasan lain yang saya yakini mengapa Kidd akan kembali lagi nanti dalam cerita ada hubungannya dengan bunga yang menjadi perwakilannya. Itu yang diceritakan Oda pada kita di SBS 95. Bunga tulip dengan Imu menjadi pusat perhatian di arc terakhir ini karena setiap detail seputar karakter misterius ini sangat berarti. Dan jujur saja, kami tidak punya banyak hal untuk dibicarakan di sana. Sosok yang kekar dengan mahkota berujung tiga dan menyukai bunga dan kupu-kupu. Alasan saya membawa Imu ke sini adalah karena walaupun kami tidak tahu pasti bunga apa yang ada di ruang taman itu, tapi bunga-bunga itu tampak menyerupai bunga tulip. Maksudku, kepala Imu bahkan menyerupai bunga tulip juga. Dalam cerita sampul chapter 150 Oda menggambar kru bajak laut yang disebut bajak laut tulip yang semuanya memiliki tiga tulip runcing di kepala mereka. Bisa jadi seperti inilah bentuk kepala Imu jika disiluetkan. Kita tahu bahwa penampakan aneh ini pasti mungkin terjadi, karena kita melihatnya secara langsung dengan Nolan dan keluarga Montblanc yang semuanya memiliki chestnut di kepala mereka. Jadi mungkin Oda punya rencana yang mendalam untuk Kidd. Dan bunga tulip ini adalah petunjuknya. Maksudku kita sudah melihat betapa gilanya representasi bunga dalam cerita sejak Luffy disebutkan sebagai bunga matahari di volume 95, dan kemudian 8 volume kemudian ia terungkap sebagai dewa matahari. Jadi bisa jadi ada sesuatu di sini dengan Kidd, dan motif bunga menarik lainnya yang bisa dimunculkan adalah Law. Karena bunganya adalah Ratu Malam. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya begitu menggembar-gemborkan Kidd. Saya hanya mencoba mencari cara menarik untuk menghubungkan Kidd kembali ke dalam cerita yang masuk akal. Itulah sebabnya saya menyentuh begitu banyak rute berbeda. Banyak orang tidak percaya bahwa Kidd ada di alam baka. Dan jika memang demikian, maka dia harus memainkan peran. Tapi itu hanya pikiran dan pendapat pribadiku tentang Kapten Kidd. Aku ingin mendengar apa yang kalian katakan tentang ini. Apakah Anda ingin melihat lebih banyak aksi Kapten Kidd di masa mendatang? Apakah menurut Anda dia akan memainkan peran penting atau tidak? Apakah Anda bosan dengan Kapten Kidd? Tetap saja, bahkan setelah video ini saya akan bersikap jujur. Saya pikir ini adalah pendapat yang sangat valid. Kapten Kidd adalah kapten dari janji-janji yang gagal, kapten dari potensi yang gagal, kapten dari pertarungan yang gagal. Dan saya dapat melihat mengapa banyak orang tidak menyukainya. Tapi mari kita bersikap realistis sebentar. Saya tidak mengatakan ini sebagai penghinaan, tetapi ini adalah One Piece. Setiap kali tokohnya meninggal, saya merasa Oda selalu membiarkan kita mengunjungi makam mereka atau dia benar-benar mengklarifikasi bahwa mereka 100% mati. Untuk seorang Kidd dan krunya mendapatkan kotak narator yang mengatakan bahwa mereka telah dimusnahkan atau dikalahkan itu tidak sama dengan bahwa Kidd telah mati selamanya. Dan ketika menyangkut karakter yang bertahan hidup dalam situasi seperti ini, Oda seringkali memainkan kekuatannya bukan? Dia ingin karakternya berkembang. Ia ingin karakter-karakter itu muncul pada pesta terakhir dan pertempuran terakhir. Dan saya pikir Kidd punya bagian di arc terakhir itu. Yah, satu hal yang ingin saya sampaikan karena kita sudah di akhir video, tapi saya menyebutkan bunga Kapten Kidd adalah bunga tulip. Dan saya tidak benar-benar menjelaskan lebih lanjut betapa pentingnya hal itu di masa mendatang. Dan saya hanya ingin mengklarifikasi sebentar bahwa saya tidak mengatakan dia akan menjadi dewa matahari nikah karena bunganya adalah bunga tulip. Kalau bunga milik Luffy memiliki arti, maka mungkin bunga milik Kidd bisa menjadi simbol siapa rekan sejawatnya di Void Century. Tahukah kau, mungkin kita akan bertemu orang seperti Kapten Kidd di masa lalu. Mungkin mereka juga merupakan saingan atau rekan konspirator Joy Boy. Saya pikir kita akan melihat banyak kejutan seperti itu saat kita mencapai kilas balik abad kekosongan. Saya ingin sekali mendengar apa yang Anda katakan tentang semua ini di kolom komentar di bawah ini. Apa teori pribadi Anda tentang Kidd? Dan apakah Anda benar-benar ingin melihatnya lagi? Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan.